Martial Peak 3064. Langit runtuh, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya, hukum berkumpul bersama, energi spiritual tidak teratur, sepotong kehampaan runtuh, dan laut tersapu gelombang setinggi 1000 kaki. Dunia kecil tempat Pulau Naga berada tampaknya menjadi kurang stabil. Pertempuran hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam buku-buku sejarah. Klan Naga berangkat, Yang Kai dan yang lainnya bertarung sendiri, meskipun ada orang yang berbagi tekanan, tetapi Yang Kai masih menghadapi 7 naga besar sendirian. Hari ini semuanya disebabkan olehnya, klan naga secara alami membencinya sampai ke tulang, dan merawatnya dengan baik dalam semua aspek. Di seluruh lapangan, yang paling berharap untuk dapat membedakan pemenang, hanya Yang Kai dan 7 naga yang bertarung. Su King satu fes-fes tidak ketinggalan. Jiu Feng juga satu fes-fes, tetapi terutama berlari, dia tidak bisa melakukan apapun pada 2 klan naga, dan pihak lain juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Seperti Su King, medan perang antara keduanya tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Su Lai dan lawannya bertarung sendirian, keduanya adalah naga tingkat 8, seberapa mudah membagi yang kalah dan yang menang dengan kekuatan yang sama. Liu Yan dan Fu Qi bertarung 1v1, garis keturunan Fu Qi tidak tinggi tetapi itu adalah klan naga. Bagaimanapun, Liu Yan baru saja mewarisi kekuatan klan Phoenix, periode pertumbuhannya terlalu pendek. Dia sedikit tertinggal dari Fu Qi. Naga dan Phoenix bertarung, naga meraung dan tewet Phoenix, dia hanya bisa membela diri. Jangan berusaha untuk mengalahkan musuh, hanya untuk membantu Yang Kai dan berbagi sedikit tekanan. Dia khawatir tentang keselamatan Yang Kai, terganggu dari waktu ke waktu. Beberapa medan perang pada dasarnya seimbang, hanya pihak Yang Kai yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Serangan menyelinap gagal, 7 naga langsung melilit dan tidak memberinya ruang sedikit pun untuk bermain, masing-masing di sudut, memadamkan teknik rahasia klan naga. Yang Kai benar-benar dipukuli, celaka, bentuk berguling besar dari waktu ke waktu di udara. Setelah setengah waktu dupa, tubuh memiliki lebih dari 100 luka, tulang terlihat di luka, sisik naga berlumuran darah, seluruh tubuh seolah dilapisi dengan lapisan bubuk emas. Berkat transformasi naga, kualitas fisik Yang Kai telah meningkat secara signifikan, jika tidak dengan intensitas pertempuran yang begitu tinggi, dia tidak bisa bertahan, dia akan mati berkali-kali. Berkat kemampuan ilahi luar angkasa, dia mampu memutar kekosongan di setiap saat kritis, mengubah bahaya menjadi keamanan. Setetes darah emas ditaburkan, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya datang untuk mencium angin, air laut bernoda darah ditelan, menyempurnakan sifat naga mereka sendiri. Darah naga dan nilainya diketahui, klan naga tidak bisa berdarah di waktu normal, jadi bahkan setelah tinggal di Pulau Naga selama bertahun-tahun, binatang laut ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk menelan darah naga. Tapi hari ini, setetes darah naga menghujani, secara alami menyebabkan banyak binatang laut berebut untuk mendapatkannya. Yang Kai dan 7 naga bertarung di langit, laut di bawah, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya menggigit dan membunuh, seluruh dunia tampaknya sudah gila. Medan perang terus berlanjut, dan setelah beberapa saat, Pulau Roh Fuci tidak lagi terlihat dengan jelas. Yang Kai terengah-engah, tubuh naga setinggi 8 meter berdiri di udara, matanya menyipit, dikelilingi oleh 7 naga yang mengawasi, dan mengelilinginya. Menghina klan nagaku, bisa dihukum mati. Seekor naga mengaum, dapat dihukum mati. 6 naga lainnya juga bergema. Suara Dragon Roar jelas bercampur dengan jejak teknik rahasia klan naga, benar-benar berubah menjadi serangan jiwa ilahi yang tak terlihat, meledak ke arah laut kesadaran Yang Kai. Setelah bertarung begitu lama, mereka juga tidak memiliki kehati-hatian sebelumnya. Sebelumnya Yang Kai menghancurkan anggota klan dalam sekejap mata pasti membuat mereka takut, tetapi sekarang tampaknya orang ini tidak sebaik itu, alasan mengapa dia bisa melakukannya hanya dengan kecurigaan serangan diam-diam. 7 naga melawannya. Sudah memberinya kehormatan besar, bahkan dalam kematian tidak akan ada penyesalan. Yang Kai tetap diam, mengulurkan tangan untuk menarik telinga, menyeringai, siapa yang membunuh siapa belum pasti, jangan menyombongkan diri tanpa malu-malu, hati-hati jangan sampai lidahmu tertiup angin. Keras kepala, klan naga mendesis dengan tidak sabar, karena kamu bertekad untuk mati, maka kami akan mewujudkan keinginanmu. Ketika kata-kata itu jatuh, raungan naga mengguncang langit, 7 naga datang dari segala arah. Dragon Prestige mengisi kekosongan, bahkan jika Kaisar Realm urutan ketiga umum ada di sini, dipukul oleh Dragon Prestige ini, tidak akan ada kekuatan untuk melawan dia. Yang Kai meskipun tidak terlalu buruk, tetapi senyum sinis juga sangat menyatu, dengan tampilan suram yang ekstrim. Meski enggan mengaku, tapi bertarung melawan 7 naga sendirian, memang, bukan lawan, klan naga memang tidak enak untuk dipusingkan. Dia harus bergegas dan memanggil pembantu untuk datang, memikirkan hal ini, Yang Kai diam-diam mendesak Divine Sense sambil menghindari pukulan mematikan dari 7 naga. Di sisi lain, Fuling dan naga biru bergabung untuk menyerang Su King, tetapi juga seimbang. 3 naga di udara berguling dan berbelit-belit, bolak-balik, yang paling hidup. Tiba-tiba, gerakan Fuling sedikit mandek, dan kemudian Divine Sense melonjak ke naga biru untuk mengatakan sesuatu. Naga biru mengerti,
dengan putaran tubuh, dia menerkam lurus ke arah Zuking. Tetapi pada saat ini, naga ungu yang ditransformasikan oleh Fuling tiba-tiba terbang ke perut naga biru, cakar yang ganas mencakar perutnya. Tubuh naga biru bergidik, hampir secara naluriah menghindari posisi vital, tetapi segera setelah itu, pinggang dan perut memiliki rasa sakit yang tajam. Pada saat yang sama, prestise naga urutan ke-9 turun ke arahnya, tubuh naga Yuan benar-benar menjadi terhalang, tidak berfungsi. Sebuah gerutuan teredam yang sulit terdengar, dan tubuh naga sepanjang hampir 20 meter itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T-E-L-A-N-J-A-N-G. Penindasan garis darah. Mata naga biru itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tidak tahu mengapa situasi seperti itu muncul. Ketika dia menoleh untuk melihat, matanya tidak bisa menahan pikiran yang luar biasa, dan meraung, "Fuling kamu." Pada saat ini, cakar naga Fuling memegang sisik naga biru muda, dan potongan sisik naga itu jelas milik naga biru. Jika itu hanya skala naga biasa, itu bukan apa-apa, tetapi potongan sisik naga ini persis dengan yang ada, berkat kuil naga yang dia andalkan. Sisik naga dipetik, teknik berkah kehilangan efeknya, dan penindasan garis keturunan secara alami segera terwujud. Dia tidak tahu mengapa Fuling tiba-tiba menyerangnya. Jika dia tidak berdaya melawannya, dia tidak akan terkena pukulan Fuling dan mematahkan teknik berkah kuil naga. Zuking jelas juga tidak mengharapkan ini. Pada saat yang sama Fuling menyelinap menyerang naga biru, dia telah melintas ke depan Fuling, tubuh naga besar menjerat Fuling, dan dia dicekik, cakar naga tajam tertancap di tubuh Fuling, ujung cakar telah keluar dari darah naga merah. "Kakak King berhenti!" Fuling berteriak ngeri. Tubuh naganya dibandingkan dengan tubuh naga Zuking, hanya ada 2 kali celah. Pengalaman ketika melawan Zuking dengan kekuatan gabungan naga biru sebelumnya tidak jelas, tetapi ketika berhadapan langsung dengan Zuking pada saat ini, dia merasa ketakutan. Tampaknya Zuking dapat mengambil nyawanya kapan saja. Perasaan orang-orang yang memiliki kendali penuh atas hidup dan matinya sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Zuking mengeluarkan suara penasaran, tidak terus bergerak, memutar kepalanya ke arah tempat naga biru itu berada, dan menatap Fuling, dan berbicara, "Apa artinya ini?" Adegan Fuling menyelinap menyerang naga biru juga membuatnya sedikit bingung. Hubungannya dengan Fuling tidak terlalu ramah. "Saya orang saudara ipar saya." Fuling buru-buru menjelaskan. "Saudara ipar, ini kakak laki-laki yang Kai." Pandangan membunuh tiba-tiba muncul dari mata Zuking. Fuling terkejut dan tiba-tiba menyadari masalahnya dan segera menegaskan, "Kakak ipar menanam merek jiwa ilahi di laut kesadaran saya sebelumnya, sekarang saya mendengarkan perintahnya." Dia juga mengerti mengapa Zuking tiba-tiba memiliki niat membunuh terhadap dirinya sendiri. Dia mengatakan dia adalah orang Yang Kai. Mendengar ini, Zuking pasti mengira dia berselingkuh dengan Yang Kai. Akan aneh jika Zuking tidak marah. "Dia benar-benar menanamkan merek jiwa ilahi padamu." Zuking mengeluarkan rengekan tidak percaya, baru kemudian dia mengerti mengapa Fuling tiba-tiba turun tangan untuk membantu dirinya sendiri. Fuling buru-buru mengangguk, "Ya, dia baru saja melewati perintah agar saya melakukannya." Dipahami. Zuking menyingkirkan cakar naga dan melihat ke arah naga biru. Pada saat ini, naga biru telah muncul secara langsung, di bawah penindasan darah naga urutan ke-9. Tidak ada artinya mempertahankan tubuh naga, mungkin juga menghemat energi. Luka sepanjang kaki di perut, darah mengalir, dia menutupi lukanya dengan tangannya, menatap Fuling dengan ekspresi marah. Siapapun yang diserang dengan cara ini, tidak akan memiliki suasana hati yang baik. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Fuling, dia juga mengerti bahwa Fuling mungkin tidak bisa menahannya. Hanya, klan naga ditanam dengan merek jiwa ilahi oleh ras manusia, ini hanyalah aib. Matanya tidak bisa tidak membantu tetapi menunjukkan pandangan menghina. "Saudari King, saudara ipar membutuhkan bantuan." Fuling menatap Zuking dengan cemas. "Jangan memanggilnya kakak ipar, Sulai tidak akan menikahimu." Setelah Zuking mengatakan itu, ekor naganya berayun dan dia dengan cepat melesat ke tempat yang Kai berada. Dia jelas tahu kebajikan macam apa yang dimiliki Fuling dan tentu saja tidak ingin Sulai menikah dengannya. "Maafkan saya." Fuling menatap naga biru dengan sedikit malu dan meminta maaf. "Katakan itu kepada penatua kedua kalau begitu, dan lihat apakah dia akan memaafkanmu." Naga biru itu mencibir berulang kali. Mata Fuling berkilat panik, tapi itu tidak lagi cukup baik untuk mengatakan hal lain, berbalik dan buru-buru mengejar Zuking. Zuking memikirkan keselamatan Yang Kai, kecepatannya tidak ada bandingannya. Tubuh besar itu memotong busur yang indah di langit, seperti nyala api yang menyala. Tubuh naga berlalu, bahkan kekosongan dibiarkan dengan bekas terbakar. Meskipun Fuling selangkah di belakang, dia tidak mengejarnya, tiba-tiba dia kesal. Dia mendapat perintah dari pihak Yang Kai tidak hanya untuk membantu, yang lebih penting adalah menghancurkan satu persatu. Ini adalah kunci kemenangan hari ini. Kerugian terbesar di pihak mereka adalah jumlah mereka. Tetapi jika mereka pertama-tama bisa pergi ke Zulai, Jiu Feng dan lawan Liu Yan,
maka mereka akan memiliki 6 orang di pihak mereka melawan 7 naga. Meskipun mereka masih kalah dalam hal jumlah, tetapi kekuatan keseluruhan pasti banyak, lebih kuat. Sayangnya, sebelum dia bisa dengan hati-hati menjelaskan rencana Yang Kai kepada Zhu Qing sudah terbang jauh. Ini membuat Fu Ling sedikit gelisah, tidak tahu apakah Yang Kai akan menyalahkannya nanti. Jarak antara medan perang Yang Kai dan medan perang Zhu Qing tidak terlalu jauh, dan hanya butuh selusin napas untuk tiba. Ketika dia melihatnya, mata Zhu Qing langsung memerah. 7 naga, hampir dengan cara yang nakal, memukuli Yang Kai secara tidak manusiawi. Tubuh besar Yang Kai, hampir tidak ada bagian tubuh yang utuh, ada beberapa posisi di mana daging dan darah robek, memperlihatkan tulang putih.